Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ronald Stevenson dari kelompok 1. Di sini saya ingin memvisualisasikan data menggunakan Power BI, yang dimana dataset kami ini terkait dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Pertama-tama kita buka dulu Microsoft Power BI-nya. Lalu setelah masuk ke dalam Microsoft Power BI, di sini kita akan mengimport dataset dulu. Ya, ini dataset kami. Setelah muncul kita muat, lalu kita tunggu hingga datasetnya muncul. Nah, setelah dataset muncul, mungkin kita bisa balik ke menu laporan. Di sini mungkin sebelum saya memvisualisasikan data, di sini mungkin saya akan membuat layout dulu. Yang dimana gunanya layout itu untuk membuat tampilannya agar lebih rapi dan lebih enak untuk dilihat. Saya buat layout yang menggunakan shape. Lalu di sini saya membuat untuk halaman 2 karena saya membuat visualisasi datanya menggunakan 2 halaman. Oke, untuk layoutnya sudah jadi. Lalu langsung saja kita mulai dengan memvisualisasikan data. Yang pertama di sini saya menggunakan diagram slicer atau pengiris, yang dimana gunanya itu untuk memilih value yang akan kita tampilkan datanya nanti. Di sini untuk value yang saya pilih yaitu provinsi. Lalu di sini saya atur untuk tampilannya agar lebih enak untuk dilihat. Untuk diagram slicernya sudah, lalu di sini saya mengambil diagram chart untuk menampilkan jumlah dari data. Untuk yang diagram chart pertama ini saya menampilkan jumlah data guru SMA yang ada di Indonesia. Lalu saya ubah untuk datanya itu mengambil hanya maksimum saja, bukan jumlah, karena kalau jumlah nanti datanya akan terduplikat 2 kali lipat. Di sini saya ubah untuk title-nya. Lalu di sini saya atur tampilannya. Di sini saya menggunakan metode copy paste aja agar lebih cepat pembuatannya. Di sini untuk data yang kedua itu menampilkan data jumlah murid di Indonesia. Lalu untuk yang di ketiga ini saya menampilkan jumlah sekolah SMA yang ada di Indonesia. Di sini saya menampilkan map, diagram map, yang dimana untuk filter pada value-nya itu provinsi. Lalu untuk data yang ditampilkan di sini adalah data jumlah guru yang ada di Indonesia. Di sini ada tampilannya untuk lumbung yang kecil, yaitu menandakan data guru yang ada di sana itu sedikit, dan untuk yang besar itu berarti gurunya ada lebih banyak di daerah situ. Seperti sebelumnya, saya di sini menggunakan metode copy paste aja. Nah, lalu untuk yang map kedua ini saya menampilkan data dari jumlah murid yang ada di Indonesia. Lalu untuk pembedanya saya membedakan warnanya dengan warna merah. Lalu di sini saya menggunakan diagram batang, yang dimana diagram batangnya itu dapat menampilkan persentase dari data yang ada. Seperti biasa untuk value X-nya saya menggunakan provinsi, dan untuk Y-nya saya menggunakan jumlah guru dan jumlah murid SMA yang ada di Indonesia. Saya atur tampilannya.
diagram yang selanjutnya itu diagram lingkaran. Di sini saya menampilkan data dari jumlah guru, jumlah murid dan juga jumlah sekolah yang ada di Indonesia. Di sini sama seperti sebelumnya menggunakan hanya nilai maksimum saja. Lalu di sini saya atur lagi untuk tampilannya. Oke, ini di buttonnya sini saya kasih navigasi halaman dan untuk tujuannya ke halaman 2 atau details. Nah, lanjut ke visualisasi di halaman 2. Di halaman 2 ini akan menampilkan data lebih detail dibandingkan halaman pertama. Jika halaman pertama itu hanya menampilkan data secara keseluruhan atau jumlah, maka di halaman kedua ini akan menampilkan data untuk masing-masing kolom yang ada di dataset. Seperti biasa saya buat slasher dulu untuk memilah-milah datanya nanti jika ingin melihat data di suatu provinsi saja. Lalu di sini saya menggunakan diagram pengukur untuk menampilkan datanya. Yang pertama ada jumlah guru untuk SMA negeri di Indonesia. Lalu di sini saya atur kembali tampilannya. Saya copy paste, lalu yang kedua ini saya menampilkan data jumlah guru SMA swasta yang ada di Indonesia. Lalu di diagram ketiga ini saya menampilkan jumlah murid SMA negeri yang ada di Indonesia. Yang di keempat ini jumlah murid swasta yang ada di Indonesia. Di kelima ini saya menampilkan jumlah sekolah SMA negeri yang ada di Indonesia. Lalu yang terakhir di sini saya menampilkan jumlah sekolah SMA swasta yang ada di Indonesia. Di sini saya menggunakan diagram untuk perbandingan lagi, diagram batang persentase, yang dimana sini saya menambahkan untuk value X, sumbu X yaitu provinsi dan sumbu Y yaitu semua data yang ada di diagram pengukuran di atas. Lalu saya di sini mengatur kembali untuk tampilannya agar sesuai dengan tampilan utama. Untuk yang terakhir ini saya menambahkan diagram map berisi, yang dimana ini berbeda dengan map, kurang lebih sama fungsinya dengan map yang gelembung, tapi di sini dia menampilkannya dengan warna yang berbeda. Jadi di sini saya menampilkan data jumlah murid yang ada di Indonesia, yaitu dengan nilai terendah itu ada biru, dan jika datanya banyak maka nilainya merah. Lalu jika datanya di tengah-tengah maka akan menampilkan warna kuning. Di sini saya coba mengatur untuk menampilkan warnanya. Oke, mungkin sekian dari kelompok saya yang dapat saya visualisasikan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.